Pernahkah Anda memperhatikan, baru kemarin Anda melihat seseorang mengenakan sepatu model A, lalu hari ini tiba-tiba seluruh lini masa media sosial Anda, dari TikTok hingga Instagram, dipenuhi oleh orang-orang dengan sepatu yang sama, atau mendadak semua orang membicarakan satu film yang bahkan tidak Anda ketahui alur ceritanya, menggunakan soundtrack yang sama dengan tekarir yang serupa. Seolah-olah ada sebuah memo tak terlihat yang dibagikan kepada semua orang, kecuali Anda. Jika iya, Anda tidak sendirian, namun ada kemungkinan besar bahwa Anda sebenarnya hanyalah korban dari sebuah jebakan psikologis tak terlihat yang dirancang untuk membuat Anda terus mengikuti arus. Dalam video ini, kita akan mengurai jebakan tersebut lapis demi lapis agar Anda bisa lebih sadar dan pada akhirnya lebih bebas. Jadi, apa sebenarnya jebakan ini? Ini adalah perasaan gelisah, sebuah tekanan tak kasat mata yang seolah membisikkan, "Ayo ikuti, jika tidak, Anda akan tertinggal." Anda melihat semua orang begitu antusias dengan lagu Alama dari Rizky Febian, hingga menjadi musik latar di ratusan ribu video, dan Anda pun mulai merasa lagu itu menarik, padahal awalnya biasa saja. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah fenomena di mana kita merasa wajib untuk ikut serta dalam sebuah tren agar tidak merasa terasingkan atau dicap ketinggalan zaman. Perasaan ini begitu kuat hingga terkadang kita mengadopsi sebuah gaya, membeli sebuah barang, atau menyuarakan sebuah opini bukan karena kita benar-benar menyukainya, tetapi karena kita takut menjadi satu-satunya yang tidak melakukannya. Di era digital, tekanan tersebut menjadi 100 kali lebih kuat. Media sosial dengan algoritmanya yang canggih sengaja menciptakan sebuah gelembung tren. Apa yang Anda lihat dan dengar, semuanya dikurasi untuk membuat Anda merasa bahwa semua orang sedang melakukan hal ini. Padahal semua orang itu mungkin hanyalah gelembung kecil Anda yang sengaja diperbesar oleh algoritma. Ini adalah masalah nyata dan menggerogoti kondisi finansial, identitas, dan bahkan kewarasan kita. Secara psikologis, fenomena ini memiliki nama, bandwagon effect. Bayangkan sebuah kereta musik atau bandwagon dalam sebuah parade. Awalnya hanya ada beberapa orang di atasnya, namun karena terlihat meriah, satu persatu orang mulai melompat naik. Semakin banyak orang yang naik, semakin menarik kereta itu terlihat, dan semakin banyak pula orang lain yang ingin ikut serta. Pada akhirnya, orang-orang yang melompat naik bukan karena mereka tahu tujuan parade itu, tetapi hanya karena keretanya sudah penuh dan terlihat seru. Hal serupa terjadi pada kita setiap hari di dunia maya. Kita terjebak dalam bias kognitif ini karena beberapa alasan psikologis mendasar. Pertama, kebutuhan untuk konformitas atau menyesuaikan diri. Manusia adalah makhluk sosial. Kita memiliki keinginan mendalam untuk diterima oleh kelompok. Mengikuti tren adalah jalan pintas termudah untuk merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kedua, ada yang disebut FOMO atau Fear of Missing Out. Ini adalah kecemasan bahwa orang lain sedang mengalami sesuatu yang menyenangkan dan kita tidak ikut serta. Melihat teman-teman Anda berada di kafe estetik yang sedang viral atau memakai pakaian dari tren terbaru dapat memicu rasa takut ketinggalan ini secara instan. Ketiga, validasi sosial. Ketika begitu banyak orang melakukan hal yang sama, otak kita mengambil jalan pintas dan berpikir, jika banyak yang menyukainya, ini pasti hal yang benar atau bagus. Kita berhenti berpikir kritis dan menyerahkan keputusan kita pada kebijaksanaan massa, yang sayangnya tidak selalu bijaksana. Tekanan dari teman, lingkungan, dan bombardir konten dari algoritma menciptakan badai sempurna yang mendorong kita untuk tanpa sadar melompat ke atas bandwagon berulang kali. Konsekuensi dari sekedar ikut-ikutan ini jauh lebih dalam dari yang kita pikirkan. Ini bukan hanya soal selera, tetapi menyangkut 3 aspek krusial dalam hidup kita. Sebagai contoh, mari kita bahas tren dalam mode dan gawai. Hari ini trennya cegil, besok bamba. Setiap tren datang dengan palet warna, siluet, dan aksesori wajibnya sendiri.
Belum lagi tren seperti botol minum mahal atau sepatu merek tertentu yang tiba-tiba menjadi simbol status. Anda membeli barang-barang itu, memakainya beberapa kali, lalu dalam hitungan bulan, tren itu usang. Barang-barang tersebut menumpuk di sudut lemari, menjadi monumen bisu dari uang yang terbuang. Perilaku konsumtif ini didorong oleh keinginan untuk diakui, bukan karena kebutuhan nyata. Kita terjebak dalam siklus tanpa akhir. Lihat, ingin, beli, pakai sebentar, lupakan, lalu ulangi. Tanpa sadar, kita mengorbankan keamanan finansial demi validasi sesaat. Tren tidak hanya mendikte apa yang kita beli, tetapi juga cara kita berbicara, berpikir, dan menampilkan diri. Dulu kita memakai istilah anjay, lalu slebeo. Sekarang mungkin ada jargon baru yang wajib disisipkan dalam percakapan agar terdengar relevan. Kita mengunjungi tempat yang sama, mengambil foto dengan pose yang sama, menggunakan filter yang sama, bahkan mendengarkan daftar putar yang disusun oleh algoritma, bukan oleh hati kita. Di mana batas antara terinspirasi dan kehilangan jati diri ketika profil media sosial Anda mulai terlihat seperti salinan dari ratusan influencer lain? Saat itulah lonceng peringatan seharusnya berbunyi. Terlalu sering mengikuti tren beresiko mengikis keunikan Anda. Anda lupa apa yang benar-benar Anda sukai, yakini, dan siapa diri Anda di luar apa yang sedang populer. Anda menjadi karakter yang mudah ditebak, sebuah gema, bukan suara yang asli. Ini adalah sisi paling gelap dari fenomena viral. Kita semua pernah mendengarkan tentang tantangan berbahaya. Tantangan-tantangan ini yang dibungkus sebagai keseruan atau uji nyali bisa berakibat fatal. Keinginan eksis dan mendapatkan pengakuan di dunia maya membuat sebagian orang rela menyingkirkan akal sehat dan mempertaruhkan nyawa. Selain bahaya fisik, ada pula ancaman terhadap kesehatan mental. Tekanan untuk terus-menerus menampilkan kehidupan yang sempurna dan mengikuti setiap tren dapat menimbulkan kecemasan, depresi, dan perasaan tidak pernah cukup. Kita mulai membandingkan di balik layar, kita yang berantakan dengan sorotan utama, orang lain yang telah dikurasi dengan sempurna. Sebuah perbandingan yang tidak akan pernah adil. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara kita bisa sadar dan lepas dari jebakan ini? Apakah kita harus menghapus semua media sosial dan menjadi anti-tren? Kuncinya bukan isolasi, melainkan kesadaran. Sebelum Anda memutuskan untuk membeli barang yang sedang viral atau ikut serta dalam sebuah tantangan, berikan diri Anda jeda waktu minimal 24 jam. Dalam periode tersebut, keinginan impulsif yang didorong oleh FOMO seringkali mereda. Jeda ini memberi Anda ruang untuk berpikir jernih dan memisahkan antara saya menginginkan ini dengan saya ingin ini karena semua orang memilikinya. Jadilah detektif bagi diri Anda sendiri. Sebelum mengadopsi sebuah tren, tanyakan ini. Apakah saya benar-benar butuh dan menyukai ini? Apakah ini sesuai dengan gaya, nilai, dan yang terpenting, anggaran saya? Atau saya melakukan ini hanya untuk membuat orang lain terkesan? Algoritma bukanlah takdir. Anda memiliki kuasa untuk membentuk apa yang Anda lihat. Mulailah dengan sadar mengkurasi lini masa Anda. Gunakan tombol tidak tertarik pada konten tren yang membuat Anda merasa buruk atau tertekan. Berhenti mengikuti akun-akun yang hanya mempromosikan gaya hidup konsumtif yang tidak realistis. Sebaliknya, cari dan ikuti kreator, seniman, atau pemikir yang memberi Anda inspirasi untuk menjadi lebih original, bukan menjadi tiruan. Berhentilah mencari validasi dari jumlah suka atau komentar. Mulailah membangun rasa percaya diri dari dalam. Pahami bahwa nilai Anda sebagai manusia tidak ditentukan oleh seberapa relevan Anda dengan tren terbaru. Hargai keunikan Anda, bahkan jika itu berarti Anda berbeda dari keramaian. Justru di dalam perbedaan itulah letak kekuatan Anda. Kita semua pada satu titik pernah menjadi korban jebakan tren viral. Kita semua pernah merasakan tarikan kuat dari bandwagon effect. Itu adalah bagian dari sifat alami manusia. Namun menyadari keberadaan jebakan ini adalah langkah pertama untuk melepaskan diri darinya. Tren itu seperti ombak di lautan, akan selalu datang dan pergi. Anda bisa memilih untuk tergulung oleh setiap ombak, atau Anda bisa belajar berselancar di atasnya, menikmati yang Anda sukai, dan membiarkan sisanya berlalu. Menjadi otentik di dunia yang terus mendorong Anda menjadi sama seperti orang lain adalah sebuah tindakan pemberontakan yang sunyi, namun sangat kuat.
itu lebih berharga daripada menjadi viral untuk sesaat. Sebab tren akan berlalu, popularitas akan memudar, tetapi diri Anda yang asli, dengan segala keunikan, minat, dan bahkan keanehannya, adalah hal yang akan bertahan selamanya.